pembangunan itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selama 3 tahun kepemimpinan Bupati Kendal Diko M. Ganinduto dan Wakil Bupati Kendal Windu Sukopasuki telah menghasilkan berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi peningkatan sumber daya manusia maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal. Berbagai capaian program pembangunan telah diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Kendal seperti ruang terbuka hijau atau RTH Boja. RTH Bojo dibangun dengan anggaran sekitar 7,3 miliar rupiah dan kini telah selesai 100% dan dapat segera difungsikan untuk masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Bupati Kendal, jajaran Forkopimda Kabupaten Kendal atau yang mewakili. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Kendal, Sekda Kendal, para staf ahli Bupati, para asisten, serta para kepala OPD, para camat se-Kabupaten Kendal, yang saya hormati para pimpinan BUMN, BUMD, jajaran Forkopimda Kecamatan Boja, para kepala desa se-Kecamatan Boja, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, warga masyarakat Boja yang saya cintai, serta Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan gelar hasil-hasil pembangunan tahun 2023. Tadi Pak Sekda sudah menyampaikan apa saja yang kita sudah laksanakan pada tahun 2023. Kemudian kita melihat video sekilas terkait pembangunan kita pada tahun 2023. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data yang saya terima dan informasi yang saya terima, bahwa di era saya dengan Pak Basuki, ini merupakan satu periode di mana pembangunan terbanyak yang ada di pemerintahan Kabupaten Kendal sepanjang masa. Begitu banyak pembangunan yang kita lakukan selama kurang lebih 3 tahun terakhir, dan banyaknya bangunan yang kita bangun itu bukan sebuah kebanggaan. Jadi kuantitas itu bukan segala-galanya, tapi yang lebih penting itu adalah kualitas daripada pembangunannya. Apa manfaat dan tujuan daripada pembangunan, bagaimana pembangunan itu dibuat, sehingga seluruh pembangunan yang ada di pemerintahan Kabupaten Kendal di era kami itu merupakan bangunan-bangunan yang memiliki bangunan yang ikonik, yang memiliki fungsi dan manfaat yang benar-benar sesuai dengan visi misi daripada pemerintah Kabupaten Kendal, yang tidak lain dari mana meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kendal. Sehingga upaya yang sudah kami lakukan ini merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami khususnya, dan tentunya saya ucapkan terima kasih dan juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kendal yang selama ini sudah bekerja bersama-sama, kita bergotong royong, sehingga ini mustahil. Apa yang sudah kita lakukan di Kabupaten Kendal ini mustahil apabila seluruh pihak tidak bekerja sama, seluruh pihak tidak berkolaborasi, dan juga saling memberikan masukan dan saran dan saling bekerja sama, sehingga ini merupakan momentum yang baik bagi pemerintah Kabupaten Kendal menghadapi tahun-tahun ke depan dalam memberikan pembangunan yang ada di Kabupaten Kendal. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan tentunya yang saya sampaikan itu merupakan etos kerja yang selalu saya sampaikan di awal saya menjabat sebagai bupati, yaitu kita harus bekerja secara inovatif, kita harus bekerja secara kolaboratif, dan kita juga harus bekerja secara adaptif. Jadi inovasi yang kita lakukan di Kabupaten Kendal, bagaimana pembangunan kita, kalau kita lihat yang ada di RTH Boja hari ini,
ini merupakan sebuah inovasi bagaimana fungsi awal sebagai terminal yang kita tidak lihat cukup efektif, kemudian kita revitalisasi, kita alih fungsikan sebagai ruang terbuka hijau yang tentunya fasilitas umum yang ada di Kecamatan Boja ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Boja, di mana masyarakat Boja ini memiliki penduduk yang paling besar di seluruh wilayah Kabupaten Kendal, sehingga dengan dibangunnya ruang terbuka hijau ini akan memberikan manfaat yang sangat luas bagi masyarakat Boja dan sekitarnya untuk bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan baik tanpa menghilangkan fungsi terminal yang memang insya Allah tetap ada fungsi terminal yang masih bisa berjalan. Nah, ini merupakan inovasi yang harus terus kita pikirkan ke depan agar seluruh upaya-upaya kita apabila kita melakukan inovasi ini insya Allah ke depan akan berjalan dengan maksimal. Kemudian etos kerja yang kedua yaitu kolaboratif. Bagaimana kita berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan. Ini perlu terus kita kedepankan dengan seluruh pihak termasuk jajaran Forkopimda. Dalam hal ini ada Ibu Kajari hadir secara langsung, Bapak Pengadilan Agama hadir secara langsung. Ini juga merupakan kolaborasi bagaimana memastikan pembangunan kita berjalan dengan baik. Seluruh program prioritas yang ada di Kabupaten Kendal diawasi dengan baik oleh jajaran kejaksaan yang dipimpin oleh Ibu Kajari. Ini juga ingin memastikan bahwa pembangunan kita semua benar-benar diperhatikan, memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan, tidak ada material dan lain sebagainya, memastikan bahwa pembangunan kita berjalan dengan maksimal. Dan tentunya juga saya menunjukkan bahwa kerja kolaboratif itu sangat penting. Dalam hal ini di RTH Boja sebagai contoh, ini ada 2 OPD yang terlibat, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Perhubungan, yang akhirnya ketika kita menyingkirkan ego sektoral dan mengedepankan kepentingan bersama, sehingga hal-hal seperti ini akhirnya membuat seluruh jajaran pemerintah dan juga seluruh pihak terkait ini bisa bersama-sama mewujudkan pembangunan yang kita harapkan. Dan etos kerja yang ketiga yaitu adaptif. Bagaimana kita harus berpikir pembangunan itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tantangan zaman, di mana kita tidak bisa asal bangun tanpa manfaatnya itu benar-benar bisa dirasakan maksimal oleh masyarakat. Sehingga adaptif yang saya berikan contoh dari RTH Boja ini adalah bagaimana kita membangun RTH, ruang terbuka hijau yang fungsinya ada banyak. Kita libatkan pelaku UMKM, ada kurang lebih sekitar 100 pedagang yang kita libatkan di dalam RTH Boja. Kemudian di sini juga ada tempat ruang terbuka hijau untuk kreativitas dan juga budaya. Tempat kita menyelenggarakan kegiatan ini ke depan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang di bidang kebudayaan maupun kesenian. Kemudian di sebelah kiri kita ada fasilitas olahraga dan di belakang kita ada lapangan basket, ada lapangan hijau, ada juga jogging track, di mana masyarakat bukan hanya sekedar duduk-duduk aja di ruang terbuka hijau atau alun-alun, tapi mereka juga bisa melakukan aktivitas berolahraga. Nah, ini merupakan upaya yang harus selalu kita pikirkan ketika kita bangun sesuatu, kita pastikan manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Dan mudah-mudahan saya dengan Wakil Bupati selama 3 tahun terakhir bisa memberikan masukan-masukan dan juga contoh yang baik agar ke depan bisa terus dilanjutkan. Dan saya meyakini bahwa masih banyak sekali program-program yang harus diselesaikan di Kabupaten Kendal, tapi saya percaya dengan kerja keras, dengan kerja kolaborasi dan kerjasama, saya yakin bahwa Bapak Ibu semua insya Allah ke depan kita bisa terus membangun Kabupaten Kendal yang lebih baik lagi. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih karena ini merupakan sebuah prestasi yang baik, bahwa pembangunan selama 3 tahun terakhir ini merupakan pembangunan terbanyak, dan saya meyakini juga ikonnya juga terbanyak, dan juga saya meyakini bahwa ini merupakan pembangunan yang manfaatnya sangat luar biasa dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sengaja saya sampaikan jangan pakai tenda, karena yang pertama matahari pagi itu sehat bagi kita.
Dan yang kedua, karena kalau bangunan-bangunan modern itu biasanya kalau dikasih tenda itu malah jadi tidak kelihatan esensialnya. Dan ternyata saya pikir acaranya itu ada di belakang, karena di belakang itu ada jogging tracknya dan lain sebagainya. Ternyata di sini. Kalau saya tahu di sini, tahu gitu saya pasang tenda aja nggak apa-apa. Karena yang estetik itu sebenarnya di belakang sana. Tapi nggak apa-apa. Kita hari ini panas-panasan bersama. Kalau hujan kita hujan-hujanan bersama. Itu menandakan bahwa semangat kita itu semangat kebersamaan. Kita panas-panas bareng, hujan-hujan bareng, kita bangun Kendal bareng-bareng. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa tanggal 27 Februari 2024, hasil-hasil pembangunan tahun 2023 di Kabupaten Kendal dengan ini secara simbolis diresmikan penggunaannya untuk umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu bersama kita dalam membangun Kabupaten Kendal yang kita cintai. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang terbuka hijau atau RTH Kaliwungu. RTH yang dibangun menggunakan anggaran APBD Kendal sebesar 3,7 miliar rupiah ini kini telah menjadi ruang bersantai masyarakat Kaliwungu dan sekitarnya bersama keluarga dan orang tercinta. Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal. Gedung Perpusda Kendal yang dibangun di atas lahan seluas 4.600 meter persegi dengan luas bangunan 2.000 meter persegi dalam 2 lantai dan dengan biaya dari dana alokasi khusus atau DAK bidang pendidikan tahun 2021 sebesar 9,3 miliar rupiah tersebut setiap harinya telah ramai dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan khususnya pelajar. Langsung antri tuh sekolah-sekolah mau datang waiting list. Kayak orang mau belajar nih. Dengan uang yang sama bisa berubah. Waduh. Ini kalau road trip ini open ya. Langsung antri tuh sekolah-sekolah mau datang waiting list. Bagus nih, maksudnya keren. Iya, keren. Dapatkan atau dapat tiba dari Perpustakaan Nasional? Itu jangan berpaku. Bapak Ibu sekalian, konsep awal saya membangun perpustakaan daerah yang ada di Kabupaten Kendal ini tentunya bukan merupakan hal yang sangat mudah atau bukan hal yang rutinitas normatif kita lakukan. Banyak sekali perjuangan, banyak sekali upaya yang lebih daripada kita lakukan sehingga akhirnya Perpusda ini bisa terwujud. Salah satunya konsepnya yaitu bagaimana seluruh pembangunan ketika saya menjabat sebagai bupati, bagaimana seluruh pembangunan yang ada di Kabupaten Kendal berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena kita semua harus sepakat bahwa tidak ada negara maupun daerah yang maju tanpa memiliki SDM yang maju. Jadi segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah tentunya harus berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu, perpustakaan tidak mungkin dibangun oleh swasta. Perpustakaan biasanya hanya dibangun oleh pemerintah. Sehingga apabila pemerintah membangun perpustakaan, harus membangun perpustakaan yang memiliki added value atau nilai lebih sehingga bisa meningkatkan minat baca, literasi, dan juga tempat untuk bagaimana generasi muda bisa berkreasi. Pasar Wuleri 1. Pasar Wuleri tahap 1 yang ada di sisi barat ini dibangun dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal di tahun 2023 sebesar 50,4 miliar rupiah dan pada 26 Februari 2024 lalu pasar ini telah diresmikan oleh Bupati Diko M. Ganinduto dengan menggelar Kendal bersolawat bersama Habib Ali Zainal Abidin yang dihadiri langsung oleh masyarakat Kendal dari segala penjuru. Ya, jadi sebenarnya yang namanya
prosesnya sangat panjang sekali karena pembakaran Pasar Wellery itu terjadi ketika pada tahun 2020 pertengahan atau akhir saya lupa. Gitu. Dan saya dilantik 2021 bulan Februari. Jadi kejadian kebakaran ini sebelum saya dilantik. Menjabat ya? Sebelum saya menjabat. Kemudian ketika saya menjabat, tentunya dengan seluruh keterbatasan pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kendal, kita sebenarnya dari awal dilantik sudah membahas salah satu pembahasan rapat di internal kita pemerintahan itu beserta seluruh jajaran saya, yaitu bagaimana Pasar Wellery bisa segera kembali. Tapi tentunya kita juga terus berikhtiar bagaimana caranya pasar ini bisa dibangun tapi tidak menggunakan anggaran APBD. Karena kita memiliki banyak program prioritas, kita memiliki banyak rencana pembangunan, sehingga kita berusaha dulu lah dengan segala opsi yang dimiliki untuk bisa mewujudkan pembangunan Pasar Wellery kembali. Nah, salah satunya tentunya saya memiliki komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat. Itu opsi yang pertama, kita berharap Pasar Wellery ini dibangun menggunakan APBN. Nah, tapi karena kondisi juga pandemi COVID-19, refocusing, anggaran juga dari pemerintahan pusat juga banyak yang dipotong, sehingga yang tadinya masih ada fleksibel, karena ini menjadi suatu, sebenarnya pembangunan pasar itu merupakan prioritas dari pemerintah pusat. Jadi penganggarannya itu ada khusus, mereka sebenarnya menyediakan kalau ada pasar, karena ini kan ekonomi kan, berkaitan dengan ekonomi. Ya, kemudian kita akhirnya fokus ke opsi yang kedua. Opsi yang kedua itu bagaimana kita bisa bekerja sama dengan swasta dalam membangun Pasar Wellery. Nah, di tengah perjalanan juga kita disulitkan dengan beberapa kebijakan dan aturan-aturan yang ada di pemerintahan, sehingga akhirnya opsi kedua ini juga tidak memungkinkan. Kemudian pada tahun 2022, setelah kita 1 tahun lebih berikhtiar untuk bisa membangun tanpa menggunakan APBD, akhirnya opsi ketiga dan opsi yang terakhir itu akhirnya yang kita manfaatkan, kita laksanakan, sehingga sekarang pembangunan Pasar Wellery ini menggunakan dana APBD. Jadi kita masukkan ke dalam salah satu program prioritas di pemerintahan Kabupaten Kendal. Jadi memang itu yang selalu kita laksanakan di pemerintah Kabupaten Kendal dalam menjalankan seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kendal itu, kita harus memiliki opsi-opsi gitu. Jadi kita tidak hanya berpasrah dengan satu opsi, tapi selalu kita mempertimbangkan beberapa opsi, mana kita cari yang terbaik, dan setelah itu kita laksanakan sehingga pembangunan ini bisa maksimal. Bapak Ibu sehat semuanya? Semangat semuanya? Saya mau dengar Zahir Mania, mana suaranya? Masya Allah. Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Habibidin yang sudah berkenan untuk hadir di Kabupaten Kendal yang kesekian kalinya, dan saya yakin masyarakat Kendal ini tidak ada satupun yang bosan dengan kehadiran Habibidin di Kabupaten Kendal, betul? Iya. Kalau bisa setiap hari Habibidin sholawatan di Kendal, kita datang terus, betul? Iya, kalau bisa tiap hari. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini merupakan malam yang cukup berbahagia bagi saya dan juga jajaran pemerintah Kabupaten Kendal, karena alhamdulillah dengan segala kesulitan, dengan segala permasalahan, dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kendal, tapi malam hari ini alhamdulillah di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri Bapak Ibu, alhamdulillah sudah terbangun kembali Pasar Wellery yang sama-sama kita nantikan. Harapannya tentunya peresmian Pasar Wellery yang diselenggarakan dengan bersolawat bersama Habibidin, harapannya pasar ini membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Wellery. Harapannya mudah-mudahan dengan bersolawat bersama, Pasar Wellery ini bisa memberikan dampak yang baik bagi ekonomi yang ada di Kabupaten Kendal, khususnya yang ada di Kecamatan Wellery. Dan harapannya tentunya dengan dibangunnya Pasar Wellery ini merupakan momentum kembalinya peningkatan ekonomi yang mungkin kurang lebih selama 3 tahun terakhir pasar ini terbakar. Kita doakan semoga pedagangnya semuanya bisa kembali berdagang dan ekonominya semakin baik dan semakin sejahtera.
Dan mudah-mudahan harapannya, mohon doanya juga, insya Allah tempat kita sholawatan malam hari ini akan dibangun Pasar Weleri tahap kedua, yang mudah-mudahan nanti juga bisa lebih besar dari yang tahap pertama. Harapan saya nanti bisa lebih tinggi juga, mudah-mudahan bisa 3 lantai, 4 lantai. Kita bangun ekonomi di Kecamatan Weleri ini ke depan jauh lebih baik lagi. Dan kabar baiknya, kemarin saya juga sudah silaturahmi dengan PT KAI, insya Allah terminal Weleri ini juga akan ditingkatkan menjadi terminal yang besar, agar ekonomi di Kecamatan Weleri ini ke depan bisa terintegrasi dan semakin baik lagi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, mohon doanya khususnya bagi kami jajaran pemerintah Kabupaten Kendal agar bisa terus bekerja sebaik mungkin, istiqomah dalam menjalankan tugas kita dalam memberikan pembangunan yang terbaik dan juga kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, proyek pembangunan yang saat ini masih di tahap penyelesaian, yaitu pembangunan Gor and Youth Center. Gor and Youth Center dibangun melalui dana APBD Kendal. Tahap pertama pembangunan digelontor 25 miliar rupiah, kemudian tahap kedua dikucurkan anggaran sebesar 22 miliar rupiah. Saya hadir hari ini karena dari awal saya lihat perkembangan Kendal di tangan Mas Diko ini sangat progresif, bisa dilihat dari prestasi-prestasinya dan juga sektor-sektor yang dimajukannya. Bahkan minggu lalu kita menerima Bupati Manokwari menceritakan sedang mengusahakan membuat GOR dan Youth Center. Respon saya cuma satu, saya minta langsung koordinasi dengan Pemda Kendal untuk melihat bagaimana Kendal merencanakan dan juga membangun satu kesatuan ekosistem. Pokoknya Kemenpora siap untuk membantu. Revitalisasi Masjid Agung Kendal. Masjid Agung Kendal yang berdiri sejak 1493 ini kini mulai direnovasi. Renovasi ini menelan biaya 60 miliar rupiah, 20 miliar dari APBD Kabupaten Kendal, dan sisanya 40 miliar rupiah dari kas yayasan masjid dan sumbangan dari masyarakat. Diko M. Ganinduto menyebut, seluruh pembangunan yang telah dilaksanakan di era kepemimpinannya memiliki kualitas dan manfaat terutama untuk mengembangkan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat luas. Pihaknya juga berharap semua pembangunan di era dirinya akan mampu menjadi ikon Kabupaten Kendal. Selain memiliki desain yang unik, bangunan yang ada pun memiliki kualitas standar yang tinggi. Harus selalu kita pikirkan ketika kita bangun sesuatu, kita pastikan manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Dan mudah-mudahan saya dengan Wakil Bupati selama 3 tahun terakhir bisa memberikan masukan-masukan dan juga contoh yang baik agar ke depan bisa terus dilanjutkan. Dan saya meyakini bahwa masih banyak sekali program-program yang harus diselesaikan di Kabupaten Kendal, tapi saya percaya dengan kerja keras, dengan kerja kolaborasi dan kerjasama, saya yakin
bahwa Bapak Ibu semua, insya Allah ke depan kita bisa terus membangun Kabupaten Kendal yang lebih baik lagi. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih karena ini merupakan sebuah prestasi yang baik, bahwa pembangunan selama 3 tahun terakhir ini merupakan pembangunan terbanyak, dan saya meyakini juga ikonnya juga terbanyak, dan juga saya meyakini bahwa ini merupakan pembangunan yang manfaatnya sangat luar biasa dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sengaja saya sampaikan jangan pakai tenda, karena yang pertama matahari pagi itu sehat bagi kita, dan yang kedua karena kalau bangunan-bangunan modern itu biasanya kalau dikasih tenda itu malah jadi tidak kelihatan esensialnya. Dan ternyata saya pikir acaranya itu ada di belakang, karena di belakang itu ada jogging tracknya dan lain sebagainya. Ternyata di sini. Kalau saya tahu di sini, tahu itu saya pasang tendanya nggak apa-apa. Karena yang estetik itu sebenarnya di belakang sana. Tapi nggak apa-apa. Kita hari ini panas-panasan bersama. Kalau hujan kita hujan-hujanan bersama. Itu menandakan bahwa semangat kita itu semangat kebersamaan. Kita panas-panas bareng, hujan-hujan bareng, kita bangun Kendal bareng-bareng. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa tanggal 27 Februari 2024, hasil-hasil pembangunan tahun 2023 di Kabupaten Kendal dengan ini secara simbolis diresmikan penggunaannya untuk umum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu bersama kita dalam membangun Kabupaten Kendal yang kita cintai. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon dengan hormat Bapak Bupati untuk tetap berada di tempat. Pembangunan itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.